Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Andini Dwi Winanti dengan NIM 204101040011, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menumbuhkan keaktifan siswa MI atau SD dalam proses pembelajaran. Latar belakang masalah. Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja. Ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat, atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktivitas psikis atau kejiwaan yang bisa dikatakan seperti itu adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Kemudian rumusan masalah. 1. Mengapa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa? 3. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran? Kemudian tujuan. 1. Dapat mengetahui pentingnya keaktifan dalam proses pembelajaran. 2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan. 3. Dapat mengetahui cara menumbuhkan motivasi siswa. Pentingnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar terjadi aktivitas guru dan siswa. Hal ini yang memotivasi siswa untuk cenderung aktif dalam belajar. Aunur Rahman menyatakan, keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami dan dikembangkan setiap guru dalam proses pembelajaran, sehingga keaktifan siswa perlu digali dari potensi-potensinya yang mereka aktualisasikan melalui aktivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam belajar tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi tergantung dengan lingkungan dan kondisi dalam kegiatan belajar. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang di dalamnya siswa dapat berperan aktif. Salah satu keaktifan siswa yaitu dengan cara bertanya. Bertanya adalah seni dalam mengajar, karena bertanya merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Bahkan ada pendapat bahwa efektivitas mengajar seorang guru dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Beberapa cara pembelajaran aktif di kelas antara lain. 1. Dengan menggunakan media. 2. Menggunakan metode yang menarik. 3. Menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. 4. Memakai pendekatan Paikem. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa. Faktornya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi keaktifan siswa, yaitu ada 2. 1. Faktor fisiologis terdiri dari keadaan fisik atau panca indera dan keadaan jasmani. Keadaan fisik
dalam hal ini meliputi keadaan panca indera yang berfungsi dengan baik. Panca indera tersebut antara lain mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Dalam dunia sekolah, panca indera yang paling memegang peranan penting adalah mata dan telinga. Keadaan fisik yang normal dan berfungsi dengan baik menjadi faktor pendukung keaktifan belajar siswa. Yang kedua, faktor psikologis yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa, yaitu perhatian. Hal ini dapat dilihat adanya siswa yang memperhatikan penjelasan materi dari guru, sehingga membuatnya fokus dan konsentrasi belajar selama di sekolah. Faktor psikologis yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa yang kedua, yaitu tanggapan. Hal ini dapat dilihat dari adanya siswa yang percaya diri untuk menjawab pertanyaan dari guru. Adanya siswa yang berani menanggapi jawaban dari siswa lain. Faktor psikologis ini yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa yang ketiga, yaitu ingatan. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi keaktifan siswa. 1. Faktor non-sosial. Yang pertama adalah faktor tempat. Tempat mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Hal ini terlihat dari ruang kelas yang jauh dari suasana kendaraan yang lalu lalang, pengaturan tempat duduk yang bergantian dengan cara bergeser ke kiri, dan ruang kelas yang segar sehingga membuat siswa merasa nyaman belajar di kelas. Faktor sosial kedua yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa adalah teman sebaya. Hal ini terlihat dari adanya gangguan teman sebaya pada proses pembelajaran. Contohnya, saat proses pembelajaran berlangsung, ada 4 orang siswa yang suka membuat gaduh pada saat guru menerangkan atau anak-anak sedang belajar. Cara menumbuhkan motivasi siswa. 1. Menggunakan metode kegiatan belajar mengajar yang beragam. 2. Jadikan siswa sebagai peserta aktif. 3. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. 4. Berikan tugas yang profesional. 5. Berikan petunjuk belajar kepada siswa agar sukses dalam belajarnya. 6. Antusias dalam mengajar. 7. Pemberian penghargaan untuk memotivasi siswa. 8. Kenali minat siswa. 9. Peduli pada siswa. 10. Hargai kesuksesan dan keteladanan. Kesimpulannya yaitu, pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Orang yang belajar harus aktif, karena tanpa adanya tindakan aktif, belajar tidak mungkin berjalan lancar. Sardiman AM 2004 nomor 93 menyatakan bahwa tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dapat dikatakan bahwa aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Lebih lanjut, Roy Sewai dalam Sardiman AM 2004 nomor 96 mengatakan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani atau teknis. Terdapat kegiatan belajar yang mempunyai tingkat keaktifan yang tinggi dan ada pula yang rendah. Jadi, belajar dapat dicapai melalui proses yang bersifat aktif, walaupun dengan kadar yang berbeda. Seorang guru dalam proses belajar mengajar mengoptimalkan tingkat keaktifan siswa karena guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar siswa yang optimal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.